Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Saba papasa akaranang kusalasa upasampada sacita pariyodapana etam budana sasana. Dhammapada ayat 183. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan dan menyucikan pikiran sendiri. Inilah ajaran para Buddha. Soti Hotu Namo Buddhaya. Selamat malam rekan-rekan sedharma yang dikasihi oleh Sang Triratna. Bagaimana kabar batin Anda hari ini? Pertanyaan ini sederhana, namun seringkali sulit kita jawab dengan jujur. Di era modern yang bergerak begitu cepat ini, kita seringkali dituntut untuk selalu terlihat baik-baik saja. Ketika kita membuka media sosial, melihat pencapaian orang lain yang berkilauan, lalu menatap diri kita sendiri di depan cermin dengan perasaan yang cemas. Apakah Anda pernah terbangun di pagi hari dengan jantung berdebar tanpa alasan yang jelas? Atau merasa lelah secara fisik dan emosional, seolah energi Anda telah terkuras habis hingga ke tetes terakhir? Atau mungkin di tengah keramaian kafe atau ruang kuliah, Anda tiba-tiba merasa asing dan sendirian. Jika Anda pernah atau sedang merasakannya, ketahuilah satu hal, Anda tidak sendiri dan Anda tidak sedang lemah. Apa yang Anda rasakan adalah valid. Dan hari ini kita berkumpul di sini bukan untuk menghakimi luka tersebut, melainkan untuk memeluknya dengan penuh kesadaran. Teman-teman yang berbahagia, apa yang kita sebut dengan anxiety atau kecemasan, burnout, kelelahan mental, dan kesepian bukanlah sekedar tren anak muda yang manja. Ini adalah realitas medis dan psikologis yang nyata. Berdasarkan data global, gangguan kecemasan kini menempati posisi teratas masalah kesehatan mental anak muda. Ditambah lagi, survei dari berbagai lembaga psikologi menunjukkan bahwa hampir 60% mahasiswa dan pekerja muda mengalami burnout akibat tekanan akademis dan tuntutan karir yang tidak realistis. Kita hidup di dunia yang memuja produktivitas secara berlebihan. Kita dipaksa berlari dalam rat race, sebuah kompetisi tanpa akhir. Akibatnya pikiran kita selalu melompat ke masa depan. Anxiety. Tubuh dan mental kita dipaksa bekerja melampaui batas burnout. Dan ketika kita gagal menemukan koneksi yang tulus di dunia digital, kita berakhir dalam keterasingan yang mendalam atau kesepian. Sebagai umat Buddha, bagaimana kita memandang fenomena ini? Apakah ajaran Buddha yang ditulis ribuan tahun yang lalu masih relevan dengan kesehatan mental generasi Z dan milenial? Jawabannya adalah sangat relevan. Sang Buddha adalah seorang tabib spiritual yang agung. Dalam khotbah pertama-tama beliau, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta, beliau menguraikan Cattari Arya Sacani, yaitu 4 kesunyataan mulia. Beliau tidak menolak adanya penderitaan. Beliau justru memulainya dengan mengakui bahwa duka itu ada. Anxiety, burnout, dan kesepian adalah manifestasi modern dari duka. Mari kita bedah satu persatu secara singkat melalui lensa Dharma. Anxiety, kecemasan dalam Paticca Samuppada, hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Kecemasan bersumber dari awijja, ketidaktahuan, dan tanha, keinginan atau kemelekatan. Kecemasan muncul karena kita melekat pada hasil di masa depan yang belum terjadi. Kita ingin mengendalikan apa yang tidak bisa dikendalikan. Anatta tanpa inti yang tetap. Burnout, kelelahan mental. Ini terjadi karena kita melupakan prinsip Majjhima Patipada atau jalan tengah beruas 8. Kita terlalu memaksa diri berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa diraih jika kita menjadi nomor 1, sehingga mengabaikan keseimbangan hidup. Kesepian. Sang Buddha dalam Gagawisama Sutta, Sutta Badak berjula 1, mengingatkan bahwa kesepian seringkali muncul karena kita mencari validasi dari
luar diri. Ketika dunia luar tidak memberikan kehangatan yang kita inginkan, kita merasa kosong. Secara psikologis dan teori komunikasi, kepenyuluhan emosi-emosi negatif ini seringkali memburuk karena adanya anak panah kedua. Dalam ajaran Buddha, jika kita tidak tertusuk panah pertama, yaitu rasa cemas atau lelah diri sendiri, itu adalah hal yang manusiawi. Namun panah kedua ada respon kita terhadap panah pertama. Kita sering menghakimi diri kita sendiri. Kenapa saya selemah ini? Kenapa saya tidak sepintar mereka? Kritik diri yang kejam inilah yang membuat luka mental kita semakin parah. Menggunakan pendekatan storytelling, mari kita bayangkan pikiran kita seperti sebuah kolam air. Ketika kita mengalami burnout dan cemas, kolam itu seperti diaduk-aduk dengan keras. Airnya menjadi keruh. Jika airnya keruh, apakah kita bisa melihat dasar kolam dengan jelas? Tentu tidak. Solusinya bukan dengan mengaduk air itu semakin kuat agar cepat selesai, melainkan dengan membiarkannya diam, tenang, hingga kotorannya mengendap dengan sendirinya. Solusinya lantas bagaimana? Kita mengedapkan kotoran batin tersebut. Bagaimana kita menyembuhkan anxiety, burnout, dan kesepian ini? Berikut, yaitu dengan melakukan praktek Ipasiko, sadari dan akui, mindfulness. Saat kecemasan datang, jangan dilawan atau ditekan. Gunakan teknik sati, kesadaran penuh. Katakan pada diri sendiri, oh, ini adalah rasa cemas. Rasa cemas sedang ada dalam diriku. Rasa cemas itu bukan milikku. Ingatlah hukum anicca, ketidakkekalan. Kecemasan ini datang, bertahan sebentar dan pasti akan berlalu. Terapkan majipah patipata, jalan tengah dalam produktivitas. Istirahat bukanlah tanda kelemahan. Istirahat adalah bagian dari perjuangan. Sang Buddha mengumpamakan batin seperti senar gitar dalam zona sutta. Jika terlalu kencang, ia akan putus. Burnout. Jika terlalu kendor, ia tidak akan berbunyi. Setel batin Anda ke jalan tengah. Berikan waktu untuk meditasi, berjalan tanpa gawai, dan tidur yang cukup. Kemudian kembangkanlah cinta kasih untuk mengatasi kesepian. Kesepian disembuhkan bukan dengan menuntut orang lain mencintai kita, melainkan memperluas kapasitas kita untuk mencintai. Mulailah dengan metta bhavana untuk diri sendiri. Semoga aku berbahagia, semoga aku bebas dari penderitaan batin. Ketika Anda mampu berteman dengan diri sendiri, Anda tidak akan pernah merasa kesepian lagi. Selain itu, carilah karena mita, sahabat yang baik dalam komunitas Dharma untuk saling menguatkan. Rekan-rekan sedharma yang berbahagia, perjalanan melawan kesehatan mental, sebuah proses, bukan hasil instan. Jangan berkecil hati jika hari ini Anda merasa cemas atau lelah. Sang Buddha tidak pernah meminta kita untuk langsung menjadi sempurna. Beliau hanya meminta kita untuk melangkah dengan sabar. Sadar, jadilah pelindung bagi dirimu sendiri, sebagaimana tertulis dalam Dhammapada atau Wagga 160. Atahi atano nato, kohi nato paro siwa. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Siapa lagi yang dapat menjadi pelindung? Ketika kepada pikiran datang, kembalilah di saat ini. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan dengan perlahan. Anda aman di sini, di saat ini. Badai pikiran akan datang dan pergi. Karena begitulah sifat alami dari segala sesuatu yang berkondisi atau anicca. Namun, selama Anda memiliki kesadaran penuh atau sati dalam dada, Anda selalu punya tempat bernaung yang aman di dalam diri sendiri. Jadilah pelindung bagi dirimu sendiri. Air kata, semoga pancaran cinta kasih metta selalu menaungi langkah kita sehari-hari. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan batin. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Sati hotu namo buddhaya. Sadu, sadu, sadu.